karena aku udah lama banget absen dari YouTube. Aku nggak mau intro panjang-panjang karena video yang aku rekam ini udah cukup panjang. Jadi karena kalian sudah lihat dari titlenya, let's get started. Oke, jadi yang harus aku sebutkan dari awal adalah aku pengen ngasih kayak sedikit gambaran kalau oh my god, wow, nyengat banget. Jadi pertama-tama biar aku jelaskan sedikit, aku itu salah beli shade. By the way, ini packagingnya, oke? Nah, terus begitu aku lihat katalognya, sejujurnya shade nomor 12 ini kalian lihat sendiri aja, itu tuh shade yang paling make sense karena dia kuning, tapi dia kuning gelap, bukan kayak kuning yang pucat gitu. Long story short, begitu datang, oh my god, ini it's yellow. Ini sesuai ekspektasi aku, bedanya ini kayak gelap aja. Oke? I mean from the bottle you guys can tell kan ini kayak gelap. Jadi that's the first thing, aku salah pilih shade. Yang mana akhirnya membawaku ke kesimpulan dimana aku nggak bisa pakai ini dengan sendirinya. Aku harus kayak mix dia dengan something that's a bit lighter. Point is, maksudnya adalah aku nggak bisa bikin review ini completely kayak full review dia dipakai sendiri, terus kayak ngasih lihat ke kalian coveragenya gimana. Nanti aku akan sambil jelasin juga. Sambil aku mixing, aku akan jelasin misalnya efek dewy ini disebabkan oleh foundation yang lain, bukan dari foundation yang Focallure ini. Jadi kayak aku akan kasih kalian penjelasan juga. Dan yang kedua, aku nggak bisa bikin review ini tuh kayak review foundation yang kalian pasti sering lihat di YouTube gitu ya, dimana kita akan bikin comparison yang sebelah kirinya pakai brush dan sebelah kanannya pakai sponge. I don't need that, karena menurut aku pada titik ini ketika kalian udah suka sama makeup gitu ya, udah pernah nonton banyak review makeup, udah pernah mencoba mengaplikasikan foundation sendiri, kalian pasti tahu kalau spons itu pasti akan membuat coverage itu sedikit kayak nggak maksimal. Dia akan menipiskan sedikit coverage. Jadi aku rasa aku nggak perlu lagi ngasih contoh ke kalian, oh yang pakai brush itu lebih coverage dan yang pakai spons itu lebih kayak sheer coveragenya. We don't need that. Anyway, aku tadi barusan semprot face mist pakai rollover reaction karena aku suka face mist mereka, Holy Grail. Dan sekarang aku lagi pakai serumnya dari Bioskin. Yang ini by the way. Nah, oke, jadi walaupun judulnya adalah review foundation Focallure, basically aku kayak memaksimalkan penggunaan si foundation ini supaya aku nggak kayak salah ngasih informasi gitu ya. Nah, honestly aku suka banget sama foundation ini. Dan kalau aku salah aplikasi, kalau aku salah mixing, kalau aku salah warna, aku nggak mau memberikan hasil yang rancu sehingga membuat kalian berpikir kayak oke, itu nggak worth it. Karena believe me, it's worth it. Speaking of worth it, kalau kalian beli ini tuh originally aku inget banget harganya sekitar 89.000 or something. Tapi kemarin waktu pas aku beli sekitar kayak sebulan yang lalu, harganya tuh lagi 56.000 kalau nggak salah. Ya, 56.000. Anyway, dengan harga segitu kalian nggak cuma dapat foundation ya, tapi kalian juga dapat satu set sponge dan kapas. Sponsnya barusan aku tunjukin yang warna pink ini. Oke, skin preparation aku cukup kayak ini dulu. Oke, mana boxnya? Oke, by the way, this is the box ya. Ini aku pengen kayak kasih lihat dulu claimsnya dia supaya kalian bisa kebayang apa yang harus kalian dapatkan kalau kalian beli ini. Pertama, dia bilang Cover Max Matte Foundation. A little goes a long way with a natural matte finish. It's a perfect for normal, combination, and oily skin types. Available in 20 shades, long-lasting formula, such seamless full coverage that it blurs the visibility of lines and imperfection. Oke, banyak banget ya. Oke, jadi kita punya maximum coverage, matte finish, perfect for normal, combination, and oily skin types. Long lasting formula, itu aja dulu. Jujur, I am so sorry karena ini bukan first impression, jadi aku nggak bisa kayak faking excitement kayak oh my god guys lihat coveragenya. No, I cannot do that karena aku udah nggak kaget ngeliat coveragenya dia. By the way, aku minta maaf ya kalau aku ngomong, tapi aku dibarengin sama suara-suara kendaraan di luar. I am so sorry. Okay, one of these days. Shut up, guys. Oh my god. Oke, jadi dia bilang a little goes a long way and it's true. Oke, aku pernah coba mixing ini kayak satu pump gitu ya, sama satu pump yang foundation yang putihnya. Biasanya aku pakai 2 pump itu kurang. Untuk liquid foundation yang lain, biasanya 2 pump itu kurang buat aku karena pasti akan habis keambil sama spons dan akan habis keambil sama brush. Tapi dengan Focallure ini, ketika aku mixing 2 pump,
Oh my god guys, kalian harus lihat sisanya betapa banyak sisa hasil mixingan foundation yang masih bisa kepake, tapi muka aku udah ketutup dengan sempurna. Jadi aku belajar dari pengalaman itu, setiap aku mixing foundation sekarang aku keluarinnya setengah pump dulu, nggak 1 pump. Jadi untuk bisa ngasih lihat ke kalian betapa dahsyat coveragenya, aku akan swatch ini di tato aku ya. Karena di contohnya itu dia bisa ngilangin tato, oke? Sejujurnya walaupun aku udah pernah coba di muka, aku nggak pernah coba nutupin tato aku. Jadi aku akan coba tutup tato aku dulu. There you have it. Dan ini sudah udah cukup oke. Kalau shade-nya match sama tangan aku. Ini karena beberapa hari yang lalu aku pernah coba nutupin tato aku yang di dada nih. Aku pakai foundation yang lain sih, yang standar, yang cuma kayak aku tahu dia cuma kayak medium coverage. Dan itu sama sekali nggak nutupin. Setebal apapun aku tambahin, kayak aku build up kayak barusan, aku nggak bisa nutupin tato yang di dada aku. Padahal tato dada aku tuh kayak lebih tipis dibandingin di tangan. So that is that. Dan untuk kayak bisa ngasih lihat ke kalian gimana coverage di wajah aku akan coba pakai ini sedikit untuk kayak nutupin under eye circle. Karena aku tahu under eye itu cocok banget kalau kalian cancel out dengan warna foundation atau concealer yang warnanya cenderung lebih gelap sedikit, cenderung kayak ke arah salmon undertone, kayak. Kalian bisa lihat aku pakai dikit banget barusan, bener-bener kayak sisa yang ada di pinggiran aja nih, aku kayak tap and boom, under eye aku langsung kayak ke netralisir. Jadi sedahsyat itu memang coveragenya. Cuman karena shade-nya nggak pas sama wajah aku akan mixing dia pakai foundation yang aku tahu enak untuk dipakai mixingan gitu ya. Jadi aku punya foundation LA Girl ya, ini yang warna putih. Anyway, aku ngerasa memang LA Girl itu cukup juga ngasih coverage. Cuman karena dia itu illuminating foundation ya, jadi biasanya kalau aku pakai dia dengan sendirinya, berhubung dia teksturnya cair. Kalau kalian masih nggak ngerti tekstur cair dan tekstur kental, tolong nonton video aku ya yang kuliah online seputar foundation. Anyway, kalau misalnya illuminating foundation, karena dia banyak minyaknya, biasanya kalau udah dipakai di wajah dan di blend pakai sponge, banyak sih yang keambil lagi sama sponsenya. Foundation cair yang aku suka pakai tanpa di mixing tuh kalau nggak Estee Lauder Double Wear, L'Oreal yang Pro Matte, karena dua itu aja yang cukup kental buat aku, sehingga begitu dipakein ke muka tuh warnanya nggak kayak terlalu banyak yang keambil sama sponge. Oke, aku udah mixing di tangan, sekarang kita apply. Aku mau ngasih lihat ke kalian kayak betapa bagusnya si coverage foundation ini. Basically ini foundation udah aku pakai sejak 2 minggu mungkin ya. Jadi semua foto-foto yang muncul di feeds aku selama 2 minggu kebelakangan itu foundationnya aku pakai 2 mixingan ini. Oke, ya. Jadi ini super tipis, aku pakainya super kayak dikit-dikit. Perbandingannya tadi sama si LA Girl itu 1:1. Jadi misalnya foundation full colornya setengah pump, yang LA Girl-nya juga aku keluarinnya setengah pump. Ini hasilnya kalau sudah di buffing dengan brush. Biasanya kalau untuk foto Instagram, aku langsung kayak set dengan bedak tabur, karena dari brush itu kan biasa hasilnya lebih kayak nge-cover gitu ya. Cuman kalau misalnya in real life, karena aku tahu ini lapisan coverage itu kayak masih ketebalan, aku mau tipisin sedikit. In case ada yang kelebihan, aku mau ambil pakai spons. Jadi ini adalah teknik foundation yang aku suka pakai kalau misalnya aku mau ada acara serius gitu ya, even ke klien atau ke murid. Ini juga teknik yang aku ajarkan. Jadi ini kurang lebih adalah video bantuan atau penuntun atau pelengkap untuk video kursus aku yang seputar foundation. Aku langsung pakai sponsnya, ini yang dari Vocalornya. I'll give you my heart. Aku nggak ngerti mereka tuh di jalan tuh ngapain gitu. Oke, sejauh ini kalian bisa lihat
yang keambil sedikit ya. Jadi ini kenapa aku lebih suka nge-aplikasiin foundation itu disebarkan dulu oleh brush, baru kayak diambil yang kelebihannya pakai spons. Kalian tahu sendiri kalau kalian aplikasiin foundation langsung pakai spons, pasti banyak yang keambil dulu nih sama spons, langsung kayak masuk ke dalamnya. Pertama itu nggak akan bisa dikeluarin lagi untuk nempel ke kulit karena dia udah ke-absorb dengan sponsnya. Dan yang kedua itu akan ngerepotin kalian ketika kalian nyuci. Karena beberapa karakter spons tertentu, contohnya kayak spons Focalure ini, dia terlalu lembut sampai menurut aku pori-porinya tuh kayak terlalu rapat ya. Sehingga kalau ada foundation yang masuk terlalu dalam, begitu dibersihin pakai sabun yang aku suka kayak kasih lihat di Insta story gitu caranya, itu kayak susah untuk kekikis dan keserap keluar lagi. Aku lebih suka foundation. Aku jujur lebih suka spons yang pori-porinya besar, misalnya kayak Original Beauty Blender, atau yang baru-baru aku ini suka tuh biasanya yang Imagic, atau salah satu yang mirip-mirip itu juga O2O. Kalau yang Focalure ini jujur ini terlalu lembut. Boom ya. Biasanya kalau misalnya aku pakai foundation yang liquid doang, sebagaimana yang aku udah pernah jelasin di video battle puff bedak untuk ngaplikasi foundation, aku bilang di situ kalau misalnya foundation cair biasanya nggak terlalu cukup ngecover untuk wajah aku, karena biasanya bekas jerawat aku tuh lebih kenceng, lebih kayak nggak bisa ditutup dengan hanya liquid foundation. Biasanya aku harus campur dengan cream foundation untuk mengadjust coveragenya supaya jadi full coverage. Cuman dengan Focalure ini aku akuin aku udah nggak pernah mixing aneh-aneh lagi. Aku bahkan udah jelasin kalau misalnya LA Girl ini itu coveragenya lumayan tapi nggak cukup untuk aku. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada semua. Jadi kalau kalian lihat di sini coveragenya udah bagus, itu berarti dari Focalure-nya, bukan dari LA Girl-nya. Aku pakai concealernya agak salmon juga karena gimana pun juga under eye aku tuh kayak masih nerawang gitu. Jadi aku pengen bener-bener netralisir dia. Anyway, aku pengen cerita sedikit. Jadi ini tuh latar belakangnya aku beli foundation ini. Sebenarnya aku pengen nge-review foundation Wardah yang terbaru ya, karena Wardah itu ngeluarin foundation dan concealer yang baru. Cuman pertama aku ragu pas mau beli, karena aku nggak begitu ngeliat banyak review. Kedua, begitu aku mau beli, shade yang aku mau sold out. Jadi kayak aku nggak mau maksain beli shade yang aku takutnya nggak cocok di skin tone aku. Jadi aku beralih ke wishlist aku lainnya yang aku baru sadar ternyata aku udah nge-wishlist si foundation Focalure ini sejak lama gitu, tapi aku belum pernah beli. Dan ketika aku kayak ngeliat shade range-nya, ada satu shade yang menarik perhatian aku, yaitu shade yang paling gelapnya. Hello, it's me. Oke, jadi karena aku tahu aku belum bikin video online yang tentang contouring, aku kepikiran begitu ngelihat kayak shade-nya, gambarnya gitu ya, karena aku ngeliat skin tone-nya tuh kayak lebih ke arah cool tone bukan warm tone, aku langsung keinget sama holy grail-nya aku. Kalau misalnya kalian nggak tahu, aku akan kasih penjelasan sedikit. Jadi aku itu suka banget sama si foundation ini, BB cream. It's actually BB cream. Anyway, aku beli ini dengan harga yang murah banget waktu itu di drugstore Watson gitu ya, dan harganya literally nggak masuk akal. Tapi aku suka ini karena ternyata ini tuh shade-nya bener-bener kayak coklat yang keabuan, coklat yang cool tone, dan dia tuh warnanya muda. Jadi begitu aku pakai ini untuk contour, ini actually memberikan efek bayangan atau kayak shading yang sangat-sangat natural dan alami, seolah-olah kayak aku nggak ngekontur. Dan banyak orang yang keracunan juga, banyak orang yang terinfluence untuk pakai ini. Dan komen yang sering aku dapetin adalah, pertama kalau nggak bisa dicari kayak nggak ada yang jual, sekalinya ketemu mahal. Karena aku juga nggak tahu kenapa mereka memahalin harganya gitu ya. Dulu aku ingetnya normalnya ini harganya 169.000, sekarang udah nyampe sekitar kayak 200 ribuan or something. Dan sejujurnya susah banget nyari warna kontur yang nggak terlalu abu-abu kehitaman. Biasanya kalau misalnya muda, pasti dia cenderung ke arah warm tone, ke arah ke orange atau kemerahan. Jadi memang susah banget buat kita nyari dupe-nya ini. Sampai aku ngeliat si Focalure yang ini, aku ngeliat karena dia undertone-nya itu keabuan, jadi aku pikir apakah dia bisa dijadikan sebagai dupes-nya Lock-It Color? Interesting. Jadi selain aku beli yang shade 12, aku juga beli yang shade ini. Oh by the way, aku belum ngomong, ini kemasannya mewah banget guys.
Sumpah, kesan pertama pas aku buka dari boxnya adalah kenapa ini berat banget. It's ridiculous betapa bagusnya packaging mereka dibandingkan kayak lokal yang sebenarnya jauh lebih mahal tapi nggak terlalu putting effort. Aku nggak pernah kasih lihat ke kalian, tapi kurang lebih inilah kalau misalnya aku ngerekam video online. Aku harus nunggu mereka lewat dulu. We good? Oke, we good. Oke, jadi karena aku udah pakai foundation, aku kepikiran untuk kayak bikin video terpisah lanjutannya video ini, dimana aku kayak ngebahas seputar contouring dan masuk ke blush on-nya untuk bahan kuliah online yang berikutnya. Jadi abis ini aku akan kayak finishing makeup aku dan aku akan kembali dengan penutup, I guess. Oke, be right back. Alright, I'm back. Jadi sekarang aku udah selesai the rest of the makeup. Untuk contour dan blush on-nya nanti aku akan upload video terpisah untuk kayak kuliah online yang berikutnya. Untuk alis aku pakai pensil alis Just Miss. Untuk eyeshadow aku pakai Beauty Creation dan pakai mascara. And that's it. Sekarang aku lagi pakai lipstick lagi. Ini lipstick dari Wardah. Yang liquid lipstick nomor 15. Enggak. 15 9 ya. Ya 15. Ini yang shade nomor 15. Kayak di sini aku akan kasih lihat ke kalian hasilnya foundation ini, hasil complexion aku di bawah sinar matahari. Oke, so this is the final look. Aku tutupin pakai hording aku. Di bawah sinar matahari, I'm pretty surprised karena ini hasilnya tuh kayak nggak nge-emphasize imperfection aku. Biasanya kalau misalnya aku campur dengan cream foundation, karena dia agak sedikit dempul, pasti ada kayak tekstur-tekstur halus yang akan ketara, terutama di bagian bawah mata dan bagian smile lines. This foundation so far nggak terlalu bermasalah di bagian itu. The way it blends with my cream blush, cream contour gitu ya, itu sangat-sangat bagus juga. Jadi basically I like it, oke? Terlepas mungkin shade-nya nggak pas dengan wajah aku, even aku udah campur mungkin agak masih terlalu kuning, yada-yada. Dan sekarang aku akan set dengan face mist dulu, sebentar ya. Hold on. Aku biasanya selalu set dengan face mist karena aku tuh selalu overly set bedak aku. Jadi aku mau yang bagian dalam foundationnya tuh kering, like super kering. Tapi bagian permukaan atas aku nggak keberatan kalau agak sedikit meltdown sedikit, supaya nggak terlalu berasa kayak ketarik banget ya muka aku. Aku sangat suka ini. Ini hasilnya tuh literally kayak aku kalau mixing dengan cream foundation. This is exactly the way I want my complexion to looks like. This is the way I want my foundation to looks like. Jadi 10 out of 10. Oh enggak, aku sebenarnya harus kayak meluruskan something lagi. Oke. Jadi aku akan kasih final conclusionnya sebelum aku kasih penilaian ya. Sebenarnya jujur aku udah nggak punya masalah lagi. Bentar. Better aku jepit dulu deh dulu. Sambil nunggu catokan panas aku akan jepit dulu. Oke. Jadi kesimpulan terakhir yang aku harus jelaskan adalah jadi sebenarnya untuk semua claimsnya itu aku sudah sangat agree gitu ya, kecuali satu hal mengenai finishnya yang matte dan kecocokannya dia untuk kayak normal to oily skin type. Hal yang pertama kali aku sadarin pas aku kayak pakai ini, aku jadi waktu itu langsung pakai dengan sendirinya. Kayak pertama kali aku sayangnya nggak ngerekam sih ya, tapi waktu itu aku kayak banyakan pakai ini. Aku coba campurin dengan concealer gitu ya, dengan bedak yang lebih putih. Jadi aku nggak terlalu mixing ini dengan foundation yang lain atau yang lebih terang gitu ya. Hal pertama yang aku notice adalah dia ini berminyak banget. Jadi abis aku ngeset complexion aku, terus aku kayak lanjutin pakai alis, pakai eyeshadow gitu ya, dan sampai terakhir lainnya, itu tuh bener-bener pas aku mau foto, mau selfie di rumah,
bagian wajah aku tuh udah kayak berminyak di area sininya. Kalau sekarang aku pakai highlighter dan aku pakai face mist, tapi waktu itu aku literally kayak ngeset muka aku sampai completely kering. Entah kenapa foundationnya tuh kayak nggak berubah jadi matte gitu ya. Aku tahu mungkin kalian ngeliatnya sekarang kayak ini looks okay, looks good, baik-baik aja. Tapi itu selalu terjadi kalau aku pakai Sephora Color ini dengan sendirinya. Jadi kalau aku mendominasi banyakkan Sephora Colornya dibanding kayak pengimbangnya atau kayak penerangnya, aku selalu notice betapa berminyaknya dia. Jadi aku agak sedikit ragu ya. Even ketika aku lihat kayak katalognya, mereka kan kayak ngasih contoh pemakaian yang setelah berapa jam gitu. Aku masih kayak bingung karena itu bener-bener kayak dewy finish sih. Itu bukan satin lagi, tapi itu kayak dewy finish. Aku nggak minta foundation liquid itu hasilnya udah matte, karena aku tahu foundation liquid ya basically karena ada minyaknya dia pasti akan finishnya kayak glowing. Tapi kalau misalnya udah diset dengan bedak dan abis aku selesai makeup exactly langsung mengeluarkan minyak lagi, aku agak sedikit ragu gitu ya, kenapa dia secepat itu berminyaknya. Even minggu lalu jadi aku kayak coba kayak wear test gitu. Aku apply foundation ini dari jam 8 pagi. Terus kayak oke, kelihatannya sih kayak oke-oke aja gitu ya. Tapi dalam 2 jam aku kan kayak jalan-jalan ke area pertokoan gitu ya, dimana jadi kayak aku keluar dari mobil, terus kayak ketemu lingkungan panas lagi. Dalam waktu 2 jam aku ngerasa kayak mukaku tuh langsung lengket ya, bukan dewy finish lagi. Aku nggak ngomongin finishnya yang kelihatan kayak glowing, tapi kalau aku raba itu tuh kayak ada yang lengket, kayak bedaknya tuh udah completely melting lagi. Sesuai yang aku udah jelaskan logiknya gimana. Jadi sebenarnya kayak aku ragu dengan foundation ini yang claimsnya hasilnya matte, yang mana akhirnya membawa aku untuk kayak penasaran pengen ngetes oil comparison ya, karena honey nggak mungkin kita bisa tahu kadar oilnya tanpa kita ngetes kayak oil comparison. Jadi aku bikin ulang lagi oil comparison chartnya aku, berhubung yang terakhir kali aku sempet kayak diprotes karena foundationnya katanya kedikitan, jadi nggak kelihatan jelas. Excuse me, aku sedang berusaha supaya nggak buang-buang foundation. Tapi oke, aku akan turutin, aku akan banyakin ya. Jadi aku merubah metode aku nggak pakai kardus supaya bisa kelihatan lebih jelas. Dan aku pakai foundationnya agak sedikit banyak. Dan aku kayak compare Sephora Color ini dengan banyak foundation lain yang biasanya aku pakai untuk kayak bekerja ataupun dandan sendiri. Jangan berani-berani ya lo. Dan sebenarnya gini, kalau kita ngomongin oil comparison chart dengan kertas ya, kalian harus tahu kalau kertas itu kan tipis, berarti daya serap minyaknya dia tuh tinggi. Jadi jangan terlalu rancu kalau kayak, oh dalam 30 menit minyaknya udah banyak banget yang terserap sama kertas, gimana dalam waktu 4 jam gitu kan. Nggak kayak gitu logikanya, beda kalau misalnya di tubuh kita gitu ya. Kalau di tubuh kita karena ada panas tubuh, jadi kayak otomatis pasti makin lama makin parah minyaknya. Tapi kalau untuk kayak oil comparison chart di kertas, basically kalian cuma bisa mengetahui berapa kadar minyak yang ada di foundation dalam satu pump itu. Bukan berarti kayak setiap jamnya itu akan menandakan di wajah kalian akan menambah sebanyak itu, oke? Jadi tolong pahamin dulu. Tapi setelah beberapa jam maksimal, ketika udah nggak ada oil yang menyebar kembali, kalian baru bisa simpulkan kalau foundation itu banyak minyaknya atau enggak. Dan aku bisa bilang kalau Vocaloid ini tuh banyak minyaknya. At least menurut aku itu kadar minyak yang cukup normal digunakan untuk foundation yang ditujukan untuk dry skin types people gitu. Jadi menurut aku kalau dia claimsnya normal to oily skin type, normal combination to oily skin type, justru menurut aku ini lebih cocok untuk normal to dry skin. Walaupun gak berarti yang oily nggak bisa pakai, oke? Jadi that's the only claims yang aku mau luruskan. This is not a completely matte foundation. Kalau kalian mau ngomong matte foundation, kalian bisa ngomong sama L'Oreal Pro Matte dan Estee Lauder Double Wear, Estee Lauder Double Wear. Kalian harus berbicara dengan orang-orang ini karena mereka lah yang justru minyaknya tuh sangat-sangat sedikit.
kelemahannya memang coveragenya nggak terlalu cukup untuk yang si L'Oreal. Untuk Estée Lauder sih coveragenya oke, tapi berhubung dia kering, berhubung kayak dia tuh matte finish, justru Estée Lauder itu agak sedikit berat. Jadi memang agak sedikit serba salah guys ya. Terlalu kering, terlalu matte, itu hasilnya di muka tuh malah jadi kayak terlalu heavy. Jadinya ada cake face, ada tekstur yang kayak akan duduk di bagian kerut-kerut halus kalian. Pun halnya yang terlalu oily nanti akan cepet oily juga. Jadi sebenarnya memang foundation itu nggak ada yang pas, kecuali kalau kalian udah lahir dengan orang yang nggak ada imperfection dan kalian punya kondisi normal skin types. Salute, aku sangat envy kamu. Jadi ya aku nggak bilang Vocaloid ini jelek, aku nggak bilang dia itu banyak minyaknya dan artinya jelek. Vocaloid ini walaupun dia cair, walaupun dia banyak minyaknya, tapi dia bisa nutupin imperfection aku tanpa harus di mixing dengan foundation yang lain. Aku nggak keberatan untuk mixing ini dengan foundation yang teksturnya cair juga kayak LA Girl barusan, atau nggak ngecampur ini sama sekali dengan cream foundation, karena kalian tahu sendiri aku campur ini dengan LA Girl bukan untuk konsistensinya tapi untuk warnanya. You know what? I'm done. Thank you so much for watching. If you like it, thank you so much. Aku nggak minta kalian untuk like atau subscribe karena itu hak kalian. But if you like it, deep down inside your heart, kalian menyukai video ini, thank you so much. Thank you so much for stopping by. Thank you so much for watching the entire video. Thank you so much for listening to my rambling gitu ya. And I'll see you guys in my next one. Goodbye!